Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridaillahi ta'ala ala man arsalahu salih al-fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Min diniyaka na'budu siratal ladzina hadratin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ومن دينك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قدرة آبائه وأمهاته وأسواجه وذريته وجميع إخواننا النبيين والمرسلين والتابعين قدرته سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي عنه من حضرة الرجال والعظام تبع النقابة وتبع الزمن سوى حضرة السنة رضي الله عنهم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدادنا وأمامنا وعماتنا المؤمنين وعلى من أرسل بالصالح على كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجعنا المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para sesepuh, para kiai, hadirin hadirat sekalian, sedaya rahimakumullah. Semoga kita berikan rasa syukur datang Allah atas rahmat nikmat taufik hidayahipun. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajengipun niki kula waosaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu idza mutiha istahya min Allah ayasna alaihi biwasbin la yashhadu min nafsi. Wong mukmin niki lek dipuji, wong mukmin nek dipuji dilem niki isin karo Gusti Allah. Izin karo Gusti Allah sebab dipuji dengan suatu sifat yang tidak dilihat sifat itu ada pada dirinya. Wong ngelem niku kan mergo
roh sepintas tapi enggak ngerti secara lebih detail. Kadang-kadang ngeleme niku kebablasan. Nah niku nek wong mukmin niku isin. Duwe isin gak malah mengkoro cara aku dilem ngono kira-kira kelambiku mundak sesek. Artinya bedodok. Tapi kalau benar-benar orang itu beriman, ketika dipuji itu justru malu kepada Allah karena pujian itu tidak selayaknya diperuntukkan kepada dia, mengingat dia tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Sifat-sifat yang mereka buat memuji kepada dia, niku menurut dia seorang mukmin itu tidak ada pada dirinya. Menawa ditinggep dionekne dipuji wah kalau pinter. Kira-kira pinter tenan apa ora? Nek ora pinter tenan kok terus seneng diolekne pinter, kan berarti ya apa ngono kira ngarane. Dia merasa tidak pandai, tapi orang mengatakan dia itu pandai. Kok seneng? Ya kan karena mungkin kebodohannya. Yang benar itu justru malu karena disebut oleh orang dengan sesuatu sebutan yang dimana kalimat untuk menyebutkannya itu hakikatnya tidak ada pada diri seorang mukmin. Gampangane sing diunek-unek nek karo wong-wong jere apik kuwi nyang awake dhewe iki ora enek. Makane akhirnya isin karo Gusti Allah. Isin karo Gusti Allah. Gak malah beneran wong-wong iki gak roh elekku sehingga padha ngarani aku apik. Alhamdulillah. Terus jenengan kira-kira alhamdulillah apa isin karo Gusti Allah? Nek alhamdulillah berarti imane gum tenanan. Karena yang mukmin itu pasti malu ketika dipuji-puji dengan sesuatu yang hakikatnya tidak ada pada dirinya. Tapi lek gak muji umpane ya kono ya muring-muring ngene gak dipuji. Kalau nggak dipuji itu kadang-kadang ya muring-muring. Omo dionekne apa eneke ngono ya sing muring-muring ya pendukunge. Ya, itulah ukuran kita seorang mukmin menawi dipun puji niki sebaiknya munculkan rasa malu tenggene Gusti Allah mergo dionek-onekne karo wong sing sejatine kata-kata itu hakikatnya tidak ada pada diri kita. Orang yang mengatakan kita itu orang yang zuhud, tidak senang dunia, benar apa salah kira-kira onene wong ngono kuwi? Benar seperti itukah kita? Mpane ya gak bener. Berarti mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Kita dibilang orang kita ini zuhud, tidak senang dunia, padahal senengnya enggak karu-karuan. Nah, kita mesti malu pada Allah. Wah, itu loh orang yang ahli ibadah. Dikatakan begitu. Wah, itu ahli ibadah. Tanyakan pada diri kita sendiri, benarkah saya itu masuk dalam kriteria orang yang disebut ahli ibadah? Mbani ya sik atau ahli fitnah kadang-kadang yang terjadi. Nah, ketika mereka mengatakan kata-kata baik pada kita yang kebaikan itu sejatinya tidak ada pada diri kita, ya kita mesti malu tenggene Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa
pati ngangel. Dipuji ku logikane secara umum ya mestine seneng. Mergo nek dilokne nyatane apa? Muring-muring. Lho lek dilokne muring-muring logikane nek dipuji pasti seneng. Padahal sing bener iku sing pas iku dilokne kuwi sebab sing pas iku ya dilokne kuwi. Mergo ngelokne iku mesti sesuatu yang ada pada diri yang dilokne kuwi. Cara dilokne dolim ngono ya nyatane ya dolim tenan. Cara dilokne nakal nyatane ya nakal. Tapi nek dikatakan seorang yang adil dan bijaksana, apakah ada itu pada diri kita? Kalau tidak ada, kita mesti orang malah bangga. Ya ukurannya kalau kita mukmin ya malu lah gitu saja. Kalau enggak pati mukmin ya bangga. Kreatifnya awake ditanya, aku ki bangga apa malu? Nek malu berarti mukmin. Alhamdulillah saya menjadi orang yang beriman. Tandanya ketika saya dipuji-puji orang ada rasa malu kita pada Allah. Ya Allah, orang-orang itu enggak tahu kesalahan saya sehingga mereka memuji seperti rupa dengan saya. Lo malu, sungkan kali panjenengan ya Allah. Iku tok kromone wong sing dilem. Monggo isin karo Gusti Allah. Ya kalau kemudian diartikan lebih hakiki, lebih lanjut, namanya kita itu apa yang mesti harus dipuji? Andai kata kita bisa baik, toh itu bukan semata-mata kemampuan kita, semata-mata itu sebagai kekuatan saya. Anane aku iso dadi wong apik ya mergo spot karo Gusti Allah yang namanya kekuatan dan hidayah. Hakikatnya yang menggerakkan kita terhadap perbuatan yang baik itu bukan semata-mata dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wong kedadiane kelakuan apik, amalan apik sing kita bisa lakoni iku ora sangka awake dhewe secara resmi, secara hakiki, bahkan itu dari Allah. Nalika dilem kok bangga. Wong sing gawe apik Gusti Allah kok kowe diarani apik kok bangga. Ya mestine sing bener ya izin karo Gusti Allah. Yang patut dipuji itu bukan saya tapi Allah Subhanahu wa taala. Yes pokoknya iso izin ngene lah dipuji izin. Saged to dereng nek dipuji izin karo Gusti Allah. Nek diwaca eleke ya tentu malah terima kasih. Karena kita ditunjukkan oleh orang atas kejelekan kita yang kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita itu berbuat yang sejelek itu. Neng dasar kita itu enggak begitu memahami, maka spontan ketika kita diolok-olok oleh orang, kita pasti mendahulukan marahnya, tidak mendahulukan introspeksinya. Nah makanya cara omongan sing bener ya asline ya omongane wong sing ngelok niku ya asline. Karena dia melihat senyatanya, nyatane yo elek, dionene elek. Tapi sing dionene elek, walaupun jane yo elek, tapi gampang apa? Gampang muring. Sejatine ora apik, dionekne apik-apik, malah bangga. Ini karena apanya? Ya karena mungkin kurang pahamnya terhadap sesuatu yang sebenarnya. Makanya Sayyidina Ali nek dilem niku
Donga dengan Allah maj'alni khairam mimma yaqulun. Ya Allah, jadikanlah kami seorang yang lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Kepengin dadekne sing luwih apik timbangane lek muji wong mau. Dan maafkanlah kami dari apa yang mereka katakan yang mereka tidak tahu yang sebenarnya. Wong jane aku iki elek diomongne apik, niku malah njaluk ngapura karo Gusti Allah atas kejelekan saya. Nah, ketika terpaksa ada orang yang memuji datang panjenengan, terhadap sesuatu yang panjenengan ngerti bahwa sesuatu pekerjaan itu bukan dari pekerjaan panjenengan. Mila menawi dipun puji melebihi dari apa yang ada pada diri panjenengan, mintalah pada Allah kekuatan untuk bisa menambah kebaikan yang ada pada diri panjenengan kita menika. Dinyuwun teng Allah, selain kita tentunya malu pada Allah, berhubung wong-wong wi ngarani aku ki dadi wong apik ahli ibadah, ya awakmu njaluk ning Allah supaya bener-bener didadekne wong sing ahli ibadah. Kaya Sayyidina Abu Hanifah radhiyallahu anhu niku nalika semanten niku mlampah-mlampah niku enten wong sing klesak-klesik. Lho, wong sing nek bengi tahajud terus wengi-wengi salat tahajud sampai semalam. Padahal Abu Hanifah itu waktu niku menurut cerita cara tahajud hanya separuh malam. Tapi wong-wong ngarani lek tahajud semalaman full. Kan gak ero wong. Nek jane lek tahajud Abu Hanifah ki ngomong setengah bengi. Tapi wong-wong ngarani tahajud sewengi-wengi. Piye Abu Hanifah? Ya Allah, kula jenengan kiyataken tahajud semalam seperti mereka katakan pada saya. Akhirnya Abu Hanifah mampu tahajud semalaman. Nawade enggak ngono modele. Nawade diomongne, lho tukang tahajud semalam-malam padahal tahajud 2 rakaat. Wis 2 rakaat. Muni wis. Wah, wong-wong ngene wis ngelem aku wae. Apa sih wong aku wis dianggap ahli tahajud padahal aku yo kurang rakaat pas enek wong roh biasanya ya gak tahu. Wis merasa bangga ngene wong wis ngelem aku wis dianggap apik nyapa nambah-nambah. Ya potongane awake ngono ki pantese ngono ki. Ora kok terus bisa menyesuaikan karo apa sing dionekne karo wong-wong niku. Arepe ya iso menyesuaikan karo sing diucapkan oleh mereka. Mereka mengatakan saya orang baik, ya mudah-mudahan saya menjadi orang yang baik benar. Tidak hanya kesannya itu baik, padahal hakikatnya tidak baik. Kau wong iku gawe kesan apik iku gampang. Penilaian itu bisa disetting begitu. Amre dengan dikatakan orang yang baik itu ada teori-teori yang sehingga orang itu menganggap kita orang baik. Padahal kita tahu sebenarnya diri saya itu seperti apa. Tapi bisa membuat kesan, membuat opini agar kita itu dianggap orang yang baik. Itu teori-teori politik biar orang itu cenderung dengan dia, simpatik dengan dia berpenampilan seperti orang yang peduli kepada rakyat. Merakyat itu belum tentu kalau peduli kepada
rakyat. Tapi dengan merakyat itu kesannya dia itu orang yang baik. Membuat opini orang ini biar dianggap baik. Merakyat. Orang yang merakyat belum tentu peduli dengan rakyat. Tapi orang sudah menilai itu loh, rakyat bane dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat belum tentu kalau peduli dengan rakyat. Untuk cerdas didik. Ya. Jadi merakyat, dekat dengan rakyat itu belum tentu berpikiran, berorientasi, peduli dengan kepentingan rakyat. Realitas seperti itu. Wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendukung dawuh niki wau, qala Rasulullah atadruna manil mu'min. Apa sampean rotos? Siapakah yang benar-benar menjadi seorang yang mukmin? Mukmin sing tenanan. Sahabat niku tawadhu. Ketika ditanya Rasul itu mesti dikembalikan kepada Rasul. Qalu Allah wa rasuluh a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maknanya aku gak tahu kan. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maknanya aku berarti gak tahu. Bahasanya seperti itu. Tapi kalau dijawab boten semerep ngene mbane gak pati wong hargai lek mulang. Bilang ya ana ya ini kok ditekoki boten semerep jenengan to sing semerep ngene kan. Nah, sahabat memberikan jawaban secara awatu Allah wa rasuluh. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab pertanyaan itu sendiri, qala alladzi la yamutu hatta yamla'a masa mi'ahu mimma yuhib. Orang yang mukmin adalah, ini versi Rasulullah, orang yang meninggal dunia orang yang tidak meninggal dunia sehingga telinganya penuh pujian-pujian yang dia senangi. Mimma yuhibbu. Jadi banyak orang yang memuji. Dia tidak minta dipuji, tapi banyak orang yang memuji. Sehingga bahasanya telinga itu penuh dengan suara-suara pujian, ucapan-ucapan yang menyenangkan kepada orang mukmin ini. Ini baru dikatakan mukmin. Jadi orang mati-mati sampai kupinge kebek pujian-pujiane maro menungso. Tentu pujian itu mesti kata-kata yang disenangi oleh seorang mukmin tadi. Mukmin tenan. Jadi ketika ada orang yang mati urung, sebelum mati pun dia itu sudah banyak orang yang memuji. Wah kalau jane wapi wong api sayang kok ya wis. Kurang banyak memuji seperti itu. Nah ini tandanya orang itu benar-benar mukmin. Dan nek ditinggal mati malah selamatan. Alhamdulillah pitikku aman. Jadi tandanya mereka itu tidak baik. Banyak loh wong mati ku tanggane alhamdulillah. Pikir orangnya api kok elek to nek tinggal mati kok tanggane alhamdulillah kok ngapi kok elek. Alhamdulillah aman. Enek tuyul wisan. Nah itu berarti bahasa dalam pepatah itu dia keluar dari perut atau dari rahim sang ibundanya dengan kondisi menangis, masuk di alam dunia menangis, keluar dari dunia juga dalam kondisi menangis, sementara orang lain tertawa. Orang itu yang baik kan begini, keluar atau
ya lahirlah begitu, keluar dari perut, masuk di alam dunia dalam kondisi menangis. Orang yang sekelilingnya podo tertawa sama tertawa. Jadi lek nunggani wong nglahirne bayi ngoten nika conger-conger nu kan akhirnya lahir dengan selamat. Alhamdulillah, seneng kabeh, mesem kabeh, guyu kabeh. Mau warem iso guyu. Nah, diusahakan kita menika nanti kalau kita keluar dari dunia itu iso kita dalam kondisi tersenyum, sementara orang-orang sekelilingnya kita dalam kondisi menangis karena menyesal ditinggalkan oleh seorang pahlawan, seorang pejuang, seorang ulama, seorang yang benar-benar memperhatikan umat manusia. Mesti ketika orang seperti itu meninggal dunia, insya Allah orang yang seperti itu dalam kondisi tersenyum karena bertemu dengan Allah yang dikasihinya, sementara umatnya, masyarakatnya merasa menyesal karena ditinggal oleh sang pahlawannya. Dan dibalenin lahir nangis, wong-wong guyu, mati kondisine nangis, wong-wong yo guyu mesti elek-eleke wong. Lahir diguyu wong dhek dhewe nangis, mati diguyu-guyu wong dhek dhewe nangis. Cilaka mondok niki. Iso niku wau. Lahir nangis orang tersenyum, mati tersenyum orang lain menangis. Allahumma amin. Sampai kanjeng Nabi ngeten, orang niku nggak bisa menyimpan, merahasiakan kebaikan, pasti dibongkar pada suatu saat. Walau anna rojulan amila bitaatillah fi jawfi baitin, andai kata ada seorang beramal taat pada Allah di tengah rumah sampai 70 kali rumah, dalam arti rumah dalam rumah dalam rumah dalam rumah, sentong sampai lapis 70, nggak ada yang tahu sama sekali kecuali Allah. Bahkan ditegaskan setiap sentong kamar ini ada pintu yang terbuat dari besi dan ditutup oleh orang ini sehingga nggak ada yang tahu sama sekali. Maka la'al basahullah rida amali, mongko Gusti Allah bakal menyandangi wong kuwi dengan selendang amalnya. Artinya diperlihatkan oleh Allah di tengah-tengah manusia sehingga manusia itu berbicara tentang amal mereka, memuji-muji amal mereka. Mbuh konangan iki wis bar mati apa to sik urip iku seperti itu. Jadi wong nek duwe kebaikan yang tertutup pada satu saat pasti akan dibongkar dan dijadikan sebuah buah bibir untuk memujinya. Contohnya kados Uwais Al-Qarni niku khairut tabi'in. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang yang namanya Uwais Al-Qarni, itu orang Irak, Kufah, Qarn desanya. Niku dia ingin merahasiakan amalnya, sehingga orang kanan kirinya itu menganggapnya dia itu gila, saking rapet lek nutupi ngamal, nggak memperlihatkan amalnya, bahkan memperlihatkan perilaku yang menunjukkan seakan-akan dia gila, padahal tidak gila. Sak monolek nutupi, ternyata ceritane Uwais Al-Qarni sampai sekarang tetap dijadikan sebuah rujukan dan cerita. Berarti amal beliaunya itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa ditutup-tutupi. Uwais Al-Qarni
Engko awake dhewe gak usah istilahnya di syuting dilebokne YouTube, lemu tahajud mbok lebokne YouTube, wis di YouTube nih dhewe karo Gusti Allah. No. Wis dikondangne dhewe karo Gusti Allah yang sekiranya kita sudah tidak tahu kalau dikondangne. Gawe des ke enek satu misal. Gawe kan kepengin kondang. Selamat loro di YouTube nih, di viral nih. Ini ngobek-ngobek ya apa ya. Ya sedunyane ngono kuwi nggih. Muga-muga kula jenengan bisa menyikapi ketika dipuji kita tentu malu kepada Allah dan mudah-mudahan bisa berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan mereka tentang kebaikan pada diri kita. Allahumma amin. Katan niki sedingin angin ya di dada. Mungkin manfaat maslahah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilman yanfa'una. Birahmatika ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.